Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Terima kasih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hari ini kita akan kembali membahas kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah terkait kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada dalam episode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana konsekuensi dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hinaan, cercaan, tekanan dan berbagai macam keburukan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mulailah Rasulullah dakwah. Dakwahnya dakwah masih sembunyi-sembunyi, belum dakwah terbuka. Ini sudah kita bahas kemarin sedikit. Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Tujuannya dakwah sirriyah itu apa? Dakwah sirriyah itu artinya dakwah yang belum terbuka. Masih orang-orang tertentu yang menerima syiar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, supaya orang tuh nggak kaget, karena apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar sesuatu yang baru. Jadi pelan-pelan Rasulullah menyampaikannya. Butuh metode, butuh manhaj dalam berdakwah. Gitu. Kemudian setelah itu, agar muncul kader-kader dakwah yang militan, akan terlihat dari situ siapa as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang kemudian mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang berani ngambil resiko saja yang mau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nyawa taruhannya. Jadi untuk melihat nih siapa yang mau all out, siapa yang militan nanti dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbuktikan lantas kemudian di situ hadir sosok Abu Bakar As-Siddiq, di situ lahir sosok Utsman bin Affan, di situ lahir sosok Ali bin Abi Thalib, nanti disusul tahun ke-6 oleh Sayyidina Hamzah, kemudian disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kembali lagi di awal-awal ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Talhah bin Ubaidillah. Semua adalah sahabat-sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendedikasikan hidupnya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya orang-orang pilihan yang keimanannya ini dahsyat luar biasa. Nanti kita bisa lihat kisah itu. Ya. Kemudian selain itu, Allah nih nggak mau membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Karena dakwah yang diberikan Rasul sesuatu yang baru, nggak semua orang bisa mencerna itu. Mereka terbiasa dengan Tuhan-Tuhan buatan mereka sendiri. Mereka agungkan pendahulu-pendahulu mereka. Pendahulu-pendahulu itu lantas kemudian dibuat sedemikian rupa agar hadir di zaman mereka dalam bentuk berhala-berhala dan dalam bentuk patung-patung. Itu kebiasaan mereka. Dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendakwahkan dinun hanif, agama yang lurus, itu memudar dengan beriringnya waktu. Mereka nggak banyak yang lagi kenal dengan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu. Ya. Makanya perlu, ya, setahap demi setahap. Ya.
Kemudian selanjutnya di sini kita bisa belajar bahwa kita nggak harus tergesa-gesa dalam berdakwah kepada siapapun. Pelan. Rasulullah di awal kan dakwahnya nggak langsung vulgar kan, nggak langsung terbuka semua didakwahi, nggak, pelan saja. Kita kalau mau dakwah pun begitu. Jadi nggak harus kita berharap untuk mendapatkan hasil yang instan. Dakwah tuh perlu sabar. Dakwah tuh butuh ketelatenan. Maka la haula wala quwata illa billah, nggak tergesa-gesa untuk mencapai hasil. Kalau ulama dulu mengajarkan kalau kita dakwah itu kayak kita lagi membakar sifat-sifat yang buruk dalam diri seseorang. Begitu kita bakar misalnya areng saja ya, atau bara api gitu. Nanti yang terbakar akan jadi debu, tapi di dalamnya itu kan masih menyisakan bara api kecil itu. Kalau kita terlalu terburu-buru, kita berharap bahwa bara api itu bisa kita cepat matikan, terus kita tiup saat itu juga dengan hembusan yang keras, apa yang terjadi? Muka kita nih yang belepotan gitu. Tapi kalau tiupnya pelan-pelan, abu-abu itu berterbangan ya, sampai nanti kita ketemu bara api, titik bara api di dalam itu, baru bisa kita temukan pelan saja. Ya, ulama-ulama banyak yang kemudian menganalogikan dengan hal itu. Jadi kalau kita dakwah sama siapapun, kalau kita sudah informasikan tentang kebaikan, mereka belum mau nerima, sabarlah, pelan saja. Nggak kita dituntut untuk kemudian harus nerima apa yang kita katakan, kan nggak begitu. Kita cuma diminta untuk menyampaikan saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun lamanya sampai kemudian Rasulullah dakwah secara terbuka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat itu, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta itu kan, sudah sekarang saatnya dakwah ya secara terbuka, nggak usah mikirin lagi ya. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Artinya udah nggak usah peduliin lagi orang-orang musyrik yang memusuhi dirimu ya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in ya. Kami akan melindungi dirimu dari orang-orang yang mencaci maki dirimu. Jemaah yang dimuliakan Allah, begitu turun perintah Allah untuk dakwahnya secara terang-terangan gitu. Udah terbuka saja kata Allah, maka Rasulullah mengaminkan itu, siap sam'atan wa ta'atan ya Allah. Ya. Rasulullah mulai mendakwahi itu. Rasulullah datang ke tempat-tempat kabilah-kabilah, termasuk apa yang diriwayatkan oleh perawi hadis di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Wa ajma'an nas min qabilatih, terus dikumpulkan kabilah-kabilahnya Rasulullah. Dipanggil, wahai kabilah, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdi Syams, terus dipanggil, kumpul. Ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manggil, mereka datang itu. Walaupun sebagian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah ini punya track record yang bagus. Kita sudah bahas kemarin, salah satu track recordnya Rasulullah adalah kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu modal betul itu, Pak, kejujuran itu. Nah, ini juga salah satu pondasi buat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran, ya. Kejujuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan itu, dikumpulkan, ya. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, sudahlah kalian semua, ayo bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, esakan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan. Gitu. Ya, inti dari dakwah Rasulullah kan itu. Ya. Tapi lantas di tengah-tengah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang nggak senang sama Rasul. Ya, kita tahu semua Abu Lahab paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selesai Rasulullah mendakwahkan mendakwahkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba Abu Lahab itu
Dia berkoar-koar di hadapan keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana. Celaka kamu Muhammad, cuman karena ini engkau mengumpulkan kami. Sia-sialah sudah, nggak ada gunanya kau Muhammad. Engkau telah murtad sabi dari agama nenek moyangmu dulu. Ya. Dari sinilah nanti turun ayat tentang Abu Lahab, ya, surah Al-Masad itu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir ayat, ya. Hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Nggak bercerita tentang Abu Lahab saja, tapi bercerita tentang istrinya Abu Lahab itu. Nama istrinya Ummu Jamil, hammalatal hatab, ya, yang membawa kayu bakar, perempuan yang membawa kayu bakar itu. Ya. Itu pun masih berlanjut itu, cywarnya itu, perang mental itu. Ya. Terlebih lagi istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, ikut-ikutan itu. Dia provokasi orang-orang. Ya. Pernah satu waktu Ummu Jamil marah-marah begitu tahu bahwa Rasulullah SAW diturunkan ayat tentang Al-Masad tadi. Ini apa-apaan Muhammad ini? Sampai ada turun ayat tentang suamiku dan diriku. Lantas kemudian dicarinya Rasulullah SAW. Siapa yang nyari? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ya. Ketemu sama Abu Bakar. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Saya akan pukul Muhammad. Ini kata siapa? Kata Ummu Jamil. Terus kemudian karena ada perseteruan keributan itu, orang-orang kumpul. Di tengah-tengah itulah Ummu Jamil berkata, mazmum abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina. Itu Muhammad itu mazmum, Muhammad itu tercela. Abaina, udah kita nggak usah pikirin Muhammad itu, ya. Kita nggak usah gubris Muhammad itu. Wa dinuhu qalaina, agama yang dibawa sama Muhammad, qalaina ay tarakna, tinggalkan sudah, sesat Muhammad itu. Ini perkataan siapa? Ummu Jamil, ya, istri dari Abu Lahab. Wa amruhu asaina, kalau ada perintah-perintah yang datang dari lisannya Muhammad, sudah asaina, kita berpaling dari itu semua. Wah, itu didengar sama orang-orang itu, ya. Dan masya Allah, ya. Jadi konsekuensi kalau kita sudah mulai menampakkan dakwah, ya begitu, makin berat, ya, makin berat. Gitu. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat Quraisy setelah dakwah jahriyah itu? Jelas setiap hari Rasulullah SAW mendapatkan cemoohan, mendapatkan olok-olokan, ya. Rasulullah SAW bercerita tentang akhirat, ya, tentang keadaan penduduk surga, tentang keadaan penduduk neraka. Setiap Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, ternyata seringkali bocor tuh sama orang-orang Quraisy, ya. Karena orang-orang Quraisy ini ternyata pengen tahu juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal contohnya itu hadir di majelis taklimnya Rasulullah SAW di rumahnya Abil Arqam, ya. Itu hadir ikut pengajian Abu Jahal itu, tapi dia nggak mau ketahuan. Maka kalau masih gelap dia buru-buru pulang, cuman pengen tahu saja nih Rasulullah dapat apa dari Allah, dapat wahyu apa gitu. Ketika Rasulullah menceritakan tentang akhirat, itu diolok-olok tuh, jadi bahan, ya, sama Abu Jahal CS. Ada yang menceritakan tentang makanannya orang-orang di neraka itu namanya zakum, ya. Zakum ini makanan yang mengerikan, ya. Kalau dimakan itu bisa membuat tenggorokan sampai perut meleleh mendidih. Itu zakum, makanannya orang-orang di neraka. Nauzubillah, subhanallah. Saat itu Abu Jahal bilang, kalian tahu nggak? Nih dikumpulin orang-orang Quraisy. Kalian tahu Muhammad bercerita tentang zakum? Zakum itu kalian tahu tidak seperti yang diceritakan Muhammad. Zakum itu adalah kurma ajwa, kata Abu Jahal.
Kalau nanti kita ketemu sama zakum seperti yang dijanjikan sama Muhammad, udah kita makan aja semuanya buah zakum itu. Jadi ini kan perang mental ini. Ya. Terus nanti turun ayat itu ya dalam surah Ad-Dukhan, inna syajarataz zakum, diterangin sama Allah. Sesungguhnya pohon zakum atau buah zakum, ta'amul athim, makanannya orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat gitu. Kal muhli yaghli fil butun, dia akan membuat perut itu mendidih bagi siapapun yang memakan zakum ini. Ya, kaghalil hamim, kaghalyil hamim, itu mendidihnya tuh kayak air yang sangat panas itu. Ya, itu dijelaskan itu. Tapi ya mereka terus mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bilang Muhammad itu gila, Muhammad penyihir, itu udah makanan hariannya Rasulullah sudah. Tapi nggak mempan kan. Mereka bilang lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka ngedengerin Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bilang Muhammad ini gila sudah. Ya. Mereka bilang asatirul awwalin, itu cuma dongeng-dongengnya Muhammad saja. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kazzab. Mereka berkata bahwa ini Muhammad ini penyihir yang jago dusta, jago bohong, nggak usah percaya sama Muhammad. Itu tuh yang tiap hari itu disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lantas kemudian Allah menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun surah Al-Hijr ayat 97 itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, kata Allah, bahwa hatimu tuh berat untuk menerima cercaan orang-orang yang mencaci dan menghina dirimu, kata Allah. Aku kasih solusinya. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa kun minas sajidin, dan tetaplah engkau dalam keadaan sujud kepada Allah, salat kepada Allah. Kau hadapkan dirimu kepada Allah, maka kau akan dikuatkan oleh Allah. Nah, jadi kita nih yang kemudian mencoba untuk mendakwahkan agama Allah kepada siapapun ya, yang udah merasa kok nggak sukses, kok nggak berhasil, kok nggak dapat respon yang positif. Ini solusinya, banyak-banyak bertasbih kepada Allah, kuatkan diri kita dengan banyak sujud sama Allah. Supaya apa? Kita doakan orang-orang itu. Kita doakan istri kita, anak-anak kita, atau kita punya mantu, ya, atau kita punya tetangga, siapapun itu, doakan. Kita punya keluarga, saudara, kakak, adik, paman, atau mungkin ayah, atau mungkin ibu, doakan itu. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bersujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan? Sampai mati tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus ya. Karena kan gini, kita ini sebagai hamba Allah, salah satu yang disematkan pertama kali adalah kita sebagai seorang mukallaf, taklif, yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sementara mukallaf itu adalah konsekuensi bagi kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tahu kan, kita ini bagian dari orang-orang yang tetap imannya, atau kemudian bagian dari orang-orang yang gak kuat imannya. Sementara ibadah kita adalah konsekuensi kita kalau kita ini menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menuhankan Allah, maka kita harus ibadah. Sebagai pembuktian diri kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah nyembah kepada Allah, Allah nggak akan ngebiarkan begitu saja. Allah pasti ngelihat kamu bener nggak nih beribadah kepadaku. Maka konsekuensinya setiap hamba itu mukallaf, pasti diberikan ujian, pasti diberikan cobaan sama Allah. Nggak mungkin enggak. Ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu ngira
Mereka dibiarkan begitu saja berkata, aku beriman kok kepada Allah, kami beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Sementara mereka nggak diuji. Nggak mungkin itu, pasti ada ujiannya. Untuk ngecek, ya, untuk ngeliat kita ini bener nggak beriman kepada Allah, kita ini betul nggak percaya dan yakin kepada Allah, atau apa-apa yang diturunkan kepada Allah subhanahu, apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada konsekuensinya, ya. Kan sebenarnya bisa aja kan, harusnya Allah udah bikin aja lah Rasulullah diikuti sama umatnya gitu, nggak harus capek-capek, nggak harus dibully, nggak harus dihina, nggak harus kemudian disakiti gitu. Langsung aja dakwanya diterima. Enggak. Ini konsekuensi seorang hamba, karena kita adalah hamba Allah, ya harus ada ujiannya gitu, ya. Nah, itu konsekuensi logisnya seperti itu. Cuma yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita coba melihat sedikit bagaimana tekanan-tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemoohan, ya. Terus kemudian hinaan, itu kan udah jadi makanan sehari-hari. Ya. Bahkan Rasulullah ini pernah dijebak gitu. Ya. Pernah dijebak saat itu ada seorang pendatang yang melakukan jual beli, ya, sama Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal ngezolimin ini pedagang. Si pedagang ini kan mencari perlindungan dong. Dia nyari orang-orang yang membela haknya dia. Akhirnya dia minta tuh sama orang-orang Arab itu, sama orang-orang Quraisy, tolong aku sudah dizolimi sama Abu Jahal. Kata orang-orang, siapa yang berani sama Abul Hakam, dipanggilnya Abul Hakam. Siapa yang berani sama Amr bin Hisham? Dia adalah pemimpin kami. Loh, dia udah ngezolimin saya. Ya gimana lagi kalau udah Amr bin Hisham, ya kita nggak bisa apa-apa. Amr bin Hisham adalah nama asli dari Abu Jahal, ya, atau Abul Hakam. Orang-orang Quraisy nyebut beliau itu. Nyebut orang-orang nyebut Amr bin Hisham, Abul Hakam. Lantas kemudian sebagian orang mencoba untuk menjerumuskan pedagang ini sekaligus menjerumuskan Rasulullah. Ketika sang pedagang nanya, kalau gitu siapa dong yang bisa ngebela saya? Terus mereka saling sikut-sikutan, arahkan sama Muhammad. Muhammad yang bisa ngebela kamu. Tujuannya apa? Supaya nanti dia minta tolong sama Rasulullah, Rasulullah nggak berani untuk datang ke Abu Jahal gitu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak berani untuk meminta haknya si pedagang itu gitu. Kalau udah disebut Abu Jahal, coba kamu datang aja sama Muhammad, kata orang-orang. Oh, Muhammad, dia bisa bantu saya, bisa. Datanglah pedagang ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kisahnya. Orang-orang nyangka Rasulullah Muhammad nggak berani nih ngasih perlindungan sama orang ini. Rasulullah aja nggak ada yang lindungin, apalagi orang-orang itu. Pedagang-pedagang pendatang itu, siapa yang mau ngelindungin? Oh, ternyata Rasulullah berani. Kata Rasulullah, aku akan mintakan hakmu kepada Amr bin Hisham, pada Abu Jahal. Tiba-tiba Rasulullah datang, digedor-gedor pintunya, dok. Dibuka sama Abu Jahal itu. Terus kemudian dia ngelihat Rasulullah, dia ngelihat pedagang itu, dia kaget, keringet dingin dia. Terus lantas kemudian Rasulullah dengan tenangnya bilang, engkau telah mengambil haknya pedagang ini, kembalikan haknya. Abu Jahal masuk ke rumah, dikembalikan lagi itu haknya. Masya Allah, ya. Padahal awalnya pengen ngeprank Rasulullah, awalnya pengen ngerjain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah ngasih bantuan di situ, karena ada penjelasannya nanti. Abu Jahal ditanya sama orang-orang itu, kenapa kok dikasih sih itu? Padahal saya kira Muhammad nggak berani dan engkau akan membentak serta mengalahkan Muhammad serta pedagang itu. Tapi kenapa justru malah alih-alih dikasih itu haknya dia? Apa kata Abu Jahal? Gimana saya nggak mau ngasih? Begitu saya buka pintu, saya ngelihat memang Muhammad dan pedagang itu. Tapi di belakang Muhammad tuh ada unta besar yang siap untuk memakan saya. Ya. Jadi Allah kasih bantuan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ini menggambarkan saja sebegitu mereka tuh mencoba untuk menjerumuskan Rasulullah. Hari-hari mereka tuh hasad sama Rasul. Hari-hari mereka penuh kedengkian, penuh kebencian gitu. Saya hanya coba membayangkan saja gimana pressure dan tekanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Kita ada masalah aja, Pak. Taruhlah sama 1-2 tetangga kita, mungkin ada kesalahpahaman begitu ya. Itu hari-hari bawaannya tuh nggak enak, mangkel aja tuh, mangkel. Apalagi kalau kita ngelihat misalnya, aduh dia lagi ada masalah nih, misalkan. Atau kita ada masalah sama keluarga kita, aduh itu nggak enaknya luar biasa. Lah gimana kalau kemudian satu kampung itu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tahunan itu, Pak. Jadi gitu, sebesar itulah pressure dan tekanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cercaan, hinaan, cacian, makanan sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu nggak mempan, ya. Akhirnya mereka coba untuk menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita ceritakan Sumayyah bintu Khayyat, ya, wanita yang pertama syahid di jalan Allah. Waduh, itu dihinakan betul itu, Pak. Ditusuk bagian belakangnya hingga tembus ke mulutnya itu, ke bagian atasnya itu. Disaksikan sama anaknya sendiri. Kalau kemudian anaknya sudah down mentalnya, bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka itu disiksa seolah-olah ini loh Muhammad, gara-gara kamu kami siksa mereka itu. Ya Allah, luar biasa tekanan batinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Bilal bin Rabah kan sama itu. Ya. Dikubur Bilal bin Rabah, kemudian ditimpa dengan batu panas besar, tapi Bilal bin Rabah tetap ahadun ahad, sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Di Masya Allah, Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, kita sudah ceritakan, babak belur mukanya, Pak, babak belur. Saat Rasulullah diganggu dan saat itu nggak ada yang berani ngebela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tuh udah dicekek, Rasulullah udah diangkat bajunya, Rasulullah udah dipukul kanan dan kirinya, Rasulullah sudah mengeluarkan darah di pelipisnya. Abu Bakar As-Siddiq maju membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau ganggu Rasulullah? Kenapa kalian menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuman gara-gara dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Kenapa kalian sampai sebegitunya? Kalau kalian mau menyakiti Rasulullah, langkai dulu mayat saya, begitulah kalau bahasa kita sekarang ini. Lantas kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, ini emang orang suka sekali ini untuk ngebully Rasulullah, ngebully para sahabat, bahkan nyakitin secara fisik. Dia lepaskan sendalnya itu, dipukuli Abu Bakar itu. Matanya, pipinya, mukanya. Kata Ali yang menyaksikan itu saat masih kecil, kata Ali apa? Wallahi wallazi nafsi biyadih, demi Allah saat itu la ya'rafu wajhu Abi Bakar an ra'sih. Abu Bakar udah nggak ketahuan lagi mukanya kayak gimana. Dia pingsan, orang-orang nyangka Abu Bakar itu mati. Dibawa ke rumahnya, ternyata begitu dia urus sama ibundanya, Abu Bakar melek matanya. Dia siuman dari pingsannya. Tahu apa yang dikatakan Abu Bakar pertama kali? Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fu'ila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak heran Abu Bakar adalah orang yang benar-benar itu imannya, kalau dibandingkan dengan kita semua, maka iman penduduk bumi selain para anbiya tentu saja itu kalah beratnya dengan iman Abu Bakar As-Siddiq. Dia benarkan segala yang terucap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Mus'ab Ibnu Umair, oh ini sama ya. Dia harus kehilangan semua hartanya, fasilitas dari ibundanya. Padahal Mus'ab Ibnu Umair itu orang paling necis, Pak, kalau bahasa kita tuh. Bajunya tuh mewah. Kalau dia jalan wangi itu kecium radius berapa meter itu. Bayangkan. Semua gadis-gadis di kota Mekah membicarakan Mus'ab Ibnu Umair. Tapi begitu dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua fasilitas itu diputus. Untuk orang-orang remaja, pemuda saat itu,
Berat, Pak. Dunianya lagi sedang sama kawan-kawannya, lagi sedang dalam jaya-jayanya. Darah biru Mus'ab ini. Sahabat sampai nangis saat beliau hijrah ke Madinah itu. Dia nangis ngelihat Mus'ab, terbayang Mus'ab yang dulu, Mus'ab yang sekarang pakaiannya kasar, banyak tambelannya. Bahkan ketika Mus'ab wafat, itu pakaian yang dikenakannya tidak sanggup untuk menutupi seluruh badannya. Rasulullah tutupin kakinya, mukanya kelihatan, bahannya terbatas. Rasulullah tutup wajahnya, kakinya kelihatan. Padahal dulu orang pemuda paling kaya di kota Mekah. Itu pengorbanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan itu digulung sama keluarganya di tikar tuh, terus kemudian dibakar itu jerami-jerami dekat beliau, nggak bisa lari sudah, sesak nafas, hampir mati Utsman bin Affan itu, disiksa sama kaumnya sendiri, sama keluarganya sendiri. Itu yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Suhaib Ar-Rumi, dia pendatang. Ya, walaupun orang Arab, dia lama di Romawi sana, di Syam. Ya, dia itu dipukulin, disakiti sampai apa? Kita geger otak, hilang ingatan. Sampai dia itu ngomong yang dia nggak paham dia ngomong apa. Ya. Ya Allah, Khabbab bin Arat ini nanti juga orang-orang yang mendakwahkan ayat-ayat Allah kepada sahabat-sahabat itu. Ya, itu pernah dijambak habis itu, kemudian dipukulin, terus dilempar ke perapian itu, punggungnya semua melepuh, Pak. Khabbab bin Arat. Dan orang-orang Quraisy tertawa terbahak-bahak, mereka berpesta pora menyaksikan bagaimana mereka menghinakan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sampai sebegitunya itu. Itu pengorbanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man nahnu min haula, kita mah udah enak sekarang, Pak. Ke masjid mah lapang, enak, masjid terbuka. Kita tilawah Al-Quran bebas, mau kapan saja. Ya Allah, nikmat betul. Ya. Cuman itu actionnya yang berbeda. Sama-sama punya tujuan surga, sama-sama punya tujuan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah mudahkan aksesnya untuk kita, tapi action kita berbeda dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi masya Allah, luar biasa. Ini hanya untuk menggambarkan saja bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah pressure dan tekanan itu. Ya. Di bab al-iza, ya. Al-iza itu ya usaha orang-orang Quraisy untuk menyakiti Rasulullah secara fisik, mental, ya, supaya mau melepaskan syiarnya, ya, supaya mau kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi Rasulullah tetap kekeh sekali. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita akidah yang kuat seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai kita putus asa. Kita mau ibadah kok masih setengah-setengah. Udah terusin, Bismillah. Kita mau dakwah sama keluarga kita, terus nggak diterima. Oh, baru sehari 2 hari, terusin, istiqomahkan. Sambil terus tadi kita bertasbih kepada Allah, banyak sujud, banyak ngedoain, gitu ya. Dan masya Allah para sahabat di tengah-tengah pressure, tekanan, cacian, makian, ya, itu tetap berdakwah itu. Dicari orang-orang yang sanggup, yang mereka tahu mungkin mereka punya chance untuk bisa juga masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan Allah ini, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak hari ini dalam ketaatan. Nanti Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan banyak insight untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan hari ini, turun rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Sama-sama kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.